heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan. And you know that it's all that I need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan, saya Puput Rahayu, guru UPT SD Negeri Mandesan 2 sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor UKG 20169692222. Saya melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri Mandesan 2 pada siswa kelas 5 mata pelajaran IPAS materi rantai makanan pada tanggal 13 Desember 2022. Ya, gerak. Bintang depan gerak. Tiga gerak. Maju jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, murid-murid yang Puput hari ini luar biasa semuanya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Vino. Ya, kemana Akbar sama Vino? Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Yuk, siap. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu nasional untuk menanamkan rasa nasionalisme di hati kita. Semuanya berdiri dulu. Kelas 5. Kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kalian adalah bangsa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk Pak semuanya. Oke, Bapak sekarang semua kembali ke tempat duduknya. Silakan dikeluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, anak-anak perhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian akan dapat menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan. Dalam hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Nah, coba sebelum kita ke pembelajaran hari ini, masih ingat gak pembelajaran yang kemarin? Masih ingat gak kita kemarin belajar tentang sistem peredaran darah? Masih ingat? Masih. Nah,
organ peredaran darah yang sangat penting. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada paru-paru, dan yang ketiga ada pembuluh darah. Nah, kemudian sekarang kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila ya. Siapa yang memimpin di depan? Siva, silakan dipimpin teman-temannya Siva. Marilah kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan modal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak, Bumut memiliki sebuah pertanyaan untuk kita semua. Coba, pernahkah kalian mendengar interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup kira-kira? Pernah, betul. Nah, disebut dengan apakah proses memakan dan dimakan sesuai dengan urutan? Ada yang menjawab jaring-jaring makanan, ada yang menjawab lagi rantai makanan. Nah, iya, jawabannya adalah rantai makanan. Nah, coba diperhatikan gambar yang Bu Puput tampilkan di papan tulis. Di sini ada rumput, belalang, kata, ular, elang dan jamur. Nah, rumput dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh kata dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh Nah, yang terakhir elang nggak ada yang memakan anak-anak. Dengan sendirinya elang akan mati. Setelah elang mati, kemudian tubuhnya akan membusuk. Nah, setelah membusuk akan diuraikan oleh yang namanya jamur. Kemudian jamur ini menguraikan tubuhnya elang yang membusuk untuk menjadi apa? Pupuk. Pupuknya untuk apa? Untuk memupuk rumput. Jadi ini yang disebut dengan rantai makanan. Semuanya saling tergantung, saling memakan secara berurutan. Nah, coba Bu Puput memiliki sebuah tayangan untuk kita semua. Kita perhatikan dulu tayangannya yang ditampilkan Bu Puput ya. Sambil bukunya dibuka. Limpahnya dikeluarkan. Kita baru saja menyaksikan sebuah apa, Nana? Sebuah tayangan tentang individu yang saling memakan. Betapa pentingnya rantai makanan itu ya, anak-anak ya. Karena apa? Kalau tidak ada rantai makanan, otomatis populasi dari hewan yang tidak ada yang memakan itu akan sangat banyak. Sekarang perhatikan yang penting nanti silahkan dicatat ya. Rantai makanan, jadi tadi dapat disimpulkan bahwa rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran yang tadi ada peran apa saja? Rumput sebagai apa? Produsen. Kemudian ada juga konsumen dan dekomposer untuk kelangsungan hidup. Nah, secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurang. Nah, fungsi rantai makanan itu ada fungsinya. Nah, fungsinya adalah untuk apa? Untuk apa? Menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Nah, sekarang kita perhatikan selanjutnya. Proses rantai makanan. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan itu berlangsung secara terus-menerus.
berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing. Seperti produsen ini harusnya ya, bukan produser ya. Seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Tadi di dalam video tadi kalian melihat ada rumput sebagai apa? Produsen. Kemudian konsumennya ada apa saja yang memakan rumput tadi? Belalang. Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, belalang, katak, ular, dan elang itu disebut dengan konsumen. Mereka memakan, mereka tidak bisa menciptakan makanan sendiri. Kemudian tadi nggak ada gambarnya jamur ya. Nah, tapi tadi elang itu kan masih dengan sendirinya dikubur di dalam apa? Tanah. Nah, dari dalam tanah itu nanti akan tumbuh jamur. Nah, jamur itu untuk menguraikan badannya si elang. Jadi jamur disebut dengan apa? Pengurai atau dekomposer. Coba yang pertama tadi ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau mampu membuat makanannya sendiri. Proses membuat makanan pada tumbuhan disebut dengan apa anak-anak? Fotosintesis. Ingat, fotosintesis menggunakan bantuan dari energi matahari. Pinter. Keberadaannya tidak bergantung pada kesediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Jadi produsen itu tidak bergantung kalau sopo-sopo, karena dia bisa menciptakan makanan sendiri. Yang kedua ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain, karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lain. Konsumen memiliki beberapa tingkatan. Kalian masih ingat beberapa tingkatan itu ada 3. Yang pertama ada konsumen 1, konsumen pertama. Kemudian ada konsumen sekunder atau yang biasa disebut dengan konsumen 2. Dan yang ketiga ada konsumen tersier yang biasa disebut konsumen 3. Contohnya konsumen 1 ada sapi, kelinci, kerbau, belalang, ya tadi kalian sudah melihat. Kemudian konsumen 2 ada apa anak-anak? Ada tikus, kemudian ada katak. Konsumen 3 ada apa? Singa, buaya, burung apa tadi yang makan ular? Nah, burung elang, pinter. Nah, sekarang kita belajar tentang dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya pengurai ada jamur, kemudian juga bakteri. Nah, rantai makanan berdasarkan ekosistemnya anak-anak. Ada yang di darat, yaitu disik dhewe padi, dimakan tikus, kemudian dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang mati, terus ada pengurai. Yang kedua, rantai makanan di burung, contohnya disik dhewe ada energi matahari. Kemudian tumbuhlah rumput, rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular dimakan elang, elang nggak ada yang mau makan, elang mati, kemudian diuraikan. Dan yang ketiga ada rantai makanan di laut, ada fitoplankton. Kemudian fitoplankton dimakan oleh ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil dimakan oleh anjing laut dimakan oleh ikan hiu. Nah, yang terakhir ikan hiu kan besar sekali, tidak ada yang makan. Ikan hiu akan mati dengan sendirinya.
Kemudian ada dekomposer atau apa anak-anak? Pengurai. Nah, sama halnya dengan rantai makanan di danau dan juga rantai makanan di sungai. Bu Puput memiliki sebuah box, namanya box rantai makanan. Sekarang Bu Puput mau meminta tolong salah satu dari kalian yang bisa atau yang bersedia maju ke depan untuk memasangkan rantai makanan. Siapa yang bersedia? Di sini sudah ada gambar-gambarnya. Ayo, siapa yang maju? Nah, hitung sampai 3 bagus. Ayo bagus. Yuk bagus yuk. Dibantu, bagus, boleh dibantu satu lagi. Radit, oke. Silakan. Satu yang membawakan. Bagus yang masang ibu. Dicari dulu. Carian gambarnya produsen. Secara bergantian. Dicari gambarnya produsen. Oke. Produsen. Kemudian produsennya dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satunya apa? Oke, tikus. Betul? Betul. Kemudian tikus dimakan oleh siapa kira-kira, Bos? Oh ya, ular. Kemudian ular dimakan oleh siapa, Bos? Dimakan atau mati sendiri? Nah, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Ada nggak dekomposernya? Iya. Nah, ini adalah karya bagus dan cantik. Betul atau salah anak-anak? Betul. Coba tangannya dulu ya. Coba sekali lagi. Yang lain coba. Bu Puput mau kalian membuat susunan rantai makanan lagi selain yang dibuat Radit sama Bagus. Siapa yang bersedia maju ke depan? Ayo, 2 anak lagi. Siapa? Boleh bebas. Yang bersedia? Sofi? Siapa? Ayo, Anita? Ya, Siapa sama satunya? Yudan? Ya, Yudan yang membawakannya. Ayo, maju dulu. Buatlah susunan rantai makanan yang berbeda dari yang punyanya Bagus tadi. Punyanya Bagus sama Radit. Berarti produsennya apa? Oke, daun. Daun ya, Dan? Daun dimakan oleh siapa kira-kira apa? Belalang, boleh. Kemudian belalang dimakan oleh katak dimakan oleh kemudian ularnya dimakan oleh elang. Apa? Dekomposernya ada di mana, Pak? Nah, ini harus ya. Nah, lihat ini kan karyanya Siva sesuai nggak? Dengan yang sesuai sudah betul? Ya. Tepuk tangan dulu untuk Siva dan Gita. Kalau begitu, coba Bu Puput punya sebuah lagu anak-anak untuk kita nyanyikan bersama. Nah, lagunya nanti musiknya kayak mana di mana anak kambing saya, ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yuk semuanya berdiri yuk. Tangannya di atas.
Kemudian konsumen satunya, konsumen duanya, konsumen tiganya. Nah, kemudian elangnya mati. Biasa ya. Berarti kalau sudah mati ada apa? Kalau elang mati ada dekompose. Pintar sekali kelas 5. Nah, coba sekarang Bu Puput akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Coba nanti silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bu Puput buat. Kelompok 1 ada Siva, Jujan, Yunisa, Vino, dan Sofi. Kelompok 2 ada Anita, Feby, Faiz, Satria, dan Ozil. Kelompok 3 Akbar, Radit, Amin, Estu, Fahri. Kelompok 4 ada Bagus, Dwi, Linda, Hermanto, dan Rizal. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk dan menyesuaikan dengan kelompoknya. Nah, untuk kelompok yang sudah Bu Puput buat, ya, sekarang akan Bu Puput bagikan LKPD untuk dikerjakan setiap kelompok. Nah, coba untuk LKPD-nya kelompok 1, LKPD-nya kelompok 2, LKPD-nya kelompok 3, dan LKPD-nya kelompok 4. Nah, silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan dibaca dulu petunjuknya dan diisi dulu identitasnya tiap kelompok. Silakan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Nah, anak-anak, nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi akan Bu Puput ambil nilainya. Sehingga nggarap nilainya juga sedikit. Ayo, yang tidak bersedia membantu temannya, nilainya pun akan sedikit. Nah, cara mengerjakannya sudah ada petunjuknya di situ. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya masing-masing. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya dengan Bu Puput ya. Sudah selesai ya semuanya? Sudah, kalau sudah sekarang kita bahas berdasarkan kelompoknya. Coba kelompok 1. Amatilah gambar. Rangkailah gambar menjadi sebuah rantai makanan. Pindahkan gambar ke dalam rantai makan sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama, produsennya rumput. Konsumen 1 ulat, konsumen 2 ayam, konsumen 3 elang, dan pengurai atau dekomposernya jamur. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Dan dibaca sesuai biar kedengeran. Isikan nama-nama rantai makanan pada kotak berikut. Rumput produsen, belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4, jamur pengurai atau Dekomposer. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Terima kasih kalian sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Nah, coba sekarang tadi pekerjaannya sudah benar, sudah bagus. Terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan dari materi yang sudah Bu Puput jelaskan tadi, masih adakah materi yang kalian dirasa masih sulit? Ada nggak kira-kira? Sudah bisa? Sudah bisa kita ngerti? Alhamdulillah. Kalau sudah, coba perhatikan. Nah, belajar apa saja kita hari ini anak-anak?
Yang pertama kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring makanan. Meskipun namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah yang terakhir, fungsi rantai makanan apa? Jadi hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Nah, anak-anak coba bayangkan jika di dalam salah satu hewan yang ada di rantai makanan itu sudah punah. Misalkan ular itu populasinya sedikit, ular jumlahnya sedikit, otomatis jumlahnya tikus akan apa? Meningkat karena tikus tidak ada yang makan. Akhirnya kalau tikus meningkat, kira-kira petani bisa panen apa enggak? Iya. Nah, ular sawah itu ada fungsinya, anak-anak, yaitu makan tikus. Dan tikus kuwi sing makani padi. Jadi rantai makanan itu saling bergantung, saling ketergantungan. Nah, coba sekarang Bu Puput akan memberikan soal dulu untuk kalian, kepada kalian. Kalian mengerjakan soal evaluasi, jangan lupa diberi nama. Diberi nama, dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Diberi nama di atasnya. Sudah selesai semuanya ya. Terima kasih anak-anak. Coba sekarang Puput mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Pelajaran kita hari ini menyenangkan? Dari pembelajaran kita satu hari ini tadi, kira-kira apakah ada kendala anak-anak? Iya. Alhamdulillah kalau tidak ada kendala. Nah, kalau tidak ada, sekarang Bu Puput akan membagikan lembar refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silahkan diberi identitasnya. Cara menjawabnya diberi tanda cetak untuk gambar yang kalian sukai ya. Aduh, sangat senang. Ya. Saya senang belajar hari ini. Oh, senang. Saya mengerjakan sekali mudah sekali. Sudah selesai? Bu minta tolong Viva untuk mengumpulkan punya teman-temannya. Sudah selesai? Kumpulkan di Viva ya.
Sudah ya. Siapa yang belum mengumpulkan? Ada? Sudah semua? Baiklah, kalau sudah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti kalian tetap belajar kalau di rumah ya. Jangan lupa untuk membaca buku untuk pembelajaran besok. Kalau begitu pembelajarannya kita akhiri sampai hari ini. Silakan boleh berkemas-kemas. Silakan ketua kelas menyiapkan temannya. Siap. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.